Sistem pencernaan pada manusia merupakan proses mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan yang dilalui oleh makanan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua ada kelenjar pencernaan, yaitu organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencernakan makanan. Kelenjar makanan terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Mulut terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada gigi. Gigi berfungsi untuk memotong dan mengoyakkan makanan. Nah, pencernaan pada gigi termasuk ke dalam pencernaan mekanik. 2. Ada kelenjar saliva yang mengandung enzim petialin atau amilase untuk mengubah amilum menjadi metosa. Nah, pencernaan di dalam kelenjar saliva disebut dengan pencernaan kimiawi. 3. Lidah. Lidah berfungsi untuk memindahkan makanan di dalam mulut. Pencernaan di dalam mulut membuat makanan menjadi lembek dan dibentuk bulat yang disebut dengan bulus. Faring dan esofagus. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke kerongkongan. Di dalam esofagus terdapat gerakan seperti mendorong bolus ke lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Di dalam lambung terdapat otot lambung yang berkontraksi mengaduk-aduk bolus dan memecahkannya. Pencernaan di dalam otot lambung disebut dengan pencernaan mekanik. Kemudian juga terdapat getah lambung yang terdiri dari HCl, pepsin, dan renin. HCl berfungsi untuk membunuh kuman, pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, dan renin berfungsi untuk mengendap protein susu. Nah, karena pepsin dan renin adalah enzim, maka pencernaannya disebut dengan pencernaan kimiawi. Di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, terhubung dengan saluran pankreas dan empedu. Di dalam pankreas menghasilkan 3 enzim, yaitu tripasin yang berfungsi untuk memecahkan pepton menjadi asam amino, amilase berfungsi untuk memecahkan amilum menjadi maltosa, dan lipase yang berfungsi pada asam lemak menjadi gliserol. Nah, sedangkan pada kantong empedu, di dalamnya terdapat getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, fungsinya yaitu mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim. 2. Jejunum atau usus tengah. Di dalam jejunum terjadi pemecahan zat makanan sebelum diserap oleh tubuh. 3. Ileum, usus penyerapan. Di dalam ileum terdapat jonjot usus untuk menyerap makanan. Di dalam usus besar, bahan makanan yang sampai pada usus besar dikatakan sebagai bahan sisa. Kemudian, usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar juga terdapat organisme yang membantu membusukkan makanan, contohnya bakteri Escherichia coli. Nama lain dari usus besar adalah kolon. Kolon terbagi menjadi 3, ada kolon naik, kolon mendatar, dan kolon menurun yang sebelum akhirnya masuk ke dalam anus. Terakhir ada anus. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa hasil pencernaan atau defekasi. Kelainan pada sistem pencernaan manusia. Gondong, tukak lambung, diare, kerostomia, apendisitis, dan konstripasi.